desanya biji. Desa biji. Mungkin kita nantinya ke depan bisa bertanya-tanya cara kerjanya. Ini kedepannya kita belum pernah itu pemasarannya paling sulit itu saya tadi tanya di pemasarannya karena kita mau belum tahu ngelakoni itu memang angel karena jenengan sudah bertahun mungkin masanya gampang ke sini tapi kita kalau belum tahu kan belum ngerti dan mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sekalian. Ada Ibu PL yang menjembatani Bu Retno sama Bu Wati nanti bisa langsung cover ke panjenengan. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan selamat datang di Desa Dawi di Fiji, Kecamatan Dawi. Nah, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dan akan membahas mengenai ini menarik ya. Menarik untuk di desa itu biasanya rata-rata itu yang penggerak petani. Nah, alhamdulillah ini dari teman-teman PPL sama teman-teman kelompok tani dari desa Purworejo kita bersilaturahmi bersama. Nah, hari ini nanti kita belajar mengenai bagaimana cara menanam hidroponik, bagaimana cara pemasarannya, terus bagaimana cara perawatannya dan seterusnya. Jadi perkenalkan nama saya Mas Wisnu, satu-satu saya Mas daripada nunjukno akeh ora Mas cair Ali, mending terus yang satu lagi ada Mas Faris. Itu di sini tuh petani-petani muda semua, Pak. Milenial. Nggih. Umurnya nggih masih muda semua. Rata-rata dari SMA SMK ya. Langsung bertani. Nggih, terima kasih. Jadi kemudian setelah nanti ke lokasi pertama ini, yang lokasi kedua nanti kita belajar tentang bagaimana cara menanam melon. Mungkin dari Bapak Ibu di sini semua untuk menanam melon secara konvensional mungkin sudah besar kecilnya sudah paham. Nah, nanti kita belajar yang versi modernnya. Katanya tadi Bu Retno juga bilang dari kokopit dan seterusnya. Nanti kita juga belajar manfaatnya kalau pakai kokopit itu apa, terus ada kekurangannya apa enggak, seperti itu. Terus ada bisa didaur ulang lagi apa enggak? Nanti kita belajar di sana. Untuk hari ini kita langsung praktek ya, langsung praktek saja. Ini beberapa nanti sudah saya sediakan perlengkapan untuk ini tahap awalnya. Nanti kita belajar semai. Tapi sebelum semai itu belajar cara memotong media tanam itu gimana. Terus media tanam apa aja yang perlu kita siapkan itu apa. Terus kemudian media tanam yang bisa kita pakai itu apa. Tapi sebelum itu nanti tolong disiapkan ya di plastik. Tapi sebelum itu saya akan bertanya sedikit mengenai hidroponik. Panjenengan sedangkan itu sudah pernah melihat atau apa sudah pernah opiak-opiak di rumah sendiri tentang hidroponik nopo diri? Belum semua gitu. Belum. Hidroponik itu kasarnya gampangnya gini. Hidroponik itu menanam tanpa menggunakan media tanah. Jadi kita hidroponik itu meninggalkan tanah unsur panas karena apa? pH di tanah itu masing-masing desa, masing-masing wilayah, masing-masing kota itu berbeda semua. Kita repot kalau menggunakan tanah harus beli di Jepara, harus beli di pegunungan atau seperti di mana di sini tanah merah itu kita repot. Mungkin di beberapa wilayah dari Demak itu kan tanahnya hitam semua. Hitam ada yang putih. Salah satunya kan itu. Nah, kalau ada permasalahan seperti itu karena ada masalah tentang media, makanya di sini ada yang namanya sistem hidroponik, sistem modernnya. Terus kalau tidak menggunakan tanah pakainya apa, Mas? Yang selain tanah. Contohnya tadi yang Bu Retno bilang ke saya, kokopit. Kokopit jangan ngetos gitu, saking nopo? sabut kelapa. Nah, sabut kelapa. Digeceki ngoten niku terus
ambil disuar-suar, diambil yang apa nih? Remahan. Yang remahannya. Ya. Soalnya fibernya itu biasanya dibuat untuk perlengkapan mobil, terus bumper-bumper dan seterusnya. Itu manfaatnya kokopit. Dan kokopit itu bisa didaur ulang. Tapi untuk daur ulang kokopit itu biasanya terbatas antara 3 sampai 5 kali tanam. Setelah itu nanti kita perlu yang namanya didaur ulang lagi, dibuat kompos lagi, direndam POC lagi, seperti itu. Dan kelemahannya kalau kalau sudah pakai kokopit, dalam pengoperasiannya, penggunaan aplikasi menggunakan media tanam kokopit, kalau tidak disiram secara ya mungkin 5 sampai 7 kali lebih, itu zat taninnya itu masih. Zat tanin itu berfungsi ya salah satunya bagus untuk tanaman karena ada unsur kalsiumnya. Tapi beberapa tanaman kalau terlalu banyak kalsium itu mengakibatkan nanti pertumbuhannya terlalu kuntet, kerdil. Tanamannya nanti bisa menghambat tanaman, jadi nggak bisa bagus pertumbuhannya, nggak bisa optimal. Itu untuk kelemahan kokopit. Nah, salah satunya kalau paling mudah kokopit, saya dulu belajar dari tahun 2016 untuk sudah pernah pakai kokopit juga, tanamnya ke materi juga. Di YouTube saya juga sudah lama sekali sudah saya upload, saya tanamnya ke materi. Karena yang paling laku dan harganya paling bagus itu belum ada saingannya sama sekali di sini. Di Jawa Tengah pun masih relatif sedikit saingannya. Itu dulu awalnya bagus pertama kali kokopit, tapi selang waktu pembungaan berbunga, terus ada buahnya mau matang, itu lama-lama ya taninnya mempengaruhi ke tanaman. Hasilnya gimana lagi? Tanamannya bagus, awalnya bagus Bu, tapi setelah itu dia langsung layu. Layunya dari ujung, ada yang dari pangkal. Itu kalau di konvensional biasanya pangkal atau apa itu ya, kalau jenis jamur, jenis jamur. Sama di kokopit juga jamurnya banyak. Makanya ada yang bilang harus direndam air kolam, airnya harus mengalir dan seterusnya. Paling bagus itu ditaruh di sungai. Ya. Ditaruh di sungai terus digapit. Terus digapit ya. Nah, ngoten itu. Penetralan. Nah, buat netralin, buat pencucian. Karena Air mengalir. nggih. Soalnya kalau direndam terus dijenengan peras, secara tidak langsung airnya kuning. Nah, itu ya taninnya itu di situ. Jadi kalau mau pakai kokopit, jenengan harus siram, coba nah itu bawahnya dikasih ember. Nek masih ada kuning-kuningnya berarti itu tidak bisa dibuat tanam. Salahnya seperti itu. Tapi bisa diakali. Menggunakan apa Mas? Menggunakan fungisida. Jadi untuk mengurangi jamur, kita kan ada yang namanya produk fungisida. Itu juga bisa diaplikasikan. Fungisida itu juga tidak asal langsung dimasukkan terus ditanam, enggak. Ditunggu dulu. Proses biar berkembang biak dulu jamur yang baik. Itu untuk yang saya tentang kokopit, karena nanti di BUMDes Panjenengan Sedanten itu karena tadi ada salah satunya ada kokopit itu. Ya, itu. Terus solusinya gimana? Kalau saya, kalau belum masuk, belum jadi, jenengan bisa menyesuaikan. Yang satu pakai kokopit, terus yang satu pakai sekam bakar. Nah, nanti yang satu pakai tangan. Jenengan coba bandingkan. Kalau kita belum praktek kan belum bisa tahu. Masuk Mas Wisnu tenanan lah, jenengan coba bandingkan. Bagus yang mana? Cocok yang mana? Soalnya dari masing-masing media itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu nanti kalau dibuat. Oke, untuk yang sekarang kita belajar cara nyemainya. Cara nyemai dari gimana sih Mas? Dari apa? Terus medianya apa saja? Terus yang disiapkan apa aja? Kita tolong diambil Mas. Kalau itu juga campur dari kokopit sama
saya sekamnya 70, untuk kokopitnya 30. Nanti diaduk Pak. Ya, gitu. Karena itu nanti kan kalau media itu harusnya kan memang ada logam. Iya. Bagusnya kokopit itu dia menjaga kelembaban. Ya. Kalau sekam bakar Sekarang full hilang. langsung bablas hilang. Niku, makanya bisa di mix. Saya dulu sudah pernah memix Pak. Tapi hasilnya apa jenengan? Hasilnya gini niku, beberapa jamur muncul setelah ada buahnya. Yang repot niku. Itu kalau yang gimmick antara sekam sama kokopit itu sama Iya, juga sama Pak. Harus benar-benar bersih nyucinya Pak. Air mengalir. Saya sarankan nggak di sungai maupun di kolam yang besar. Nah, ini untuk media tanam hidroponik itu ada salah satunya ini yang paling gampang dan paling banyak dicari. Hampir sama seperti busa, tapi ini namanya rockwool. Rockwool ini berasal dari ini impor. Dari Belanda. Ini dari Belanda. Ini media tanam yang paling banyak digunakan untuk media tanam berhidroponik. Soalnya apa? Simpel Pak. Gampang dan simpel. Motongnya juga gampang. Ini dari batu vulkanis, kemudian dileburkan, suhunya tinggi, terus dijadikan kayak arum manis Pak prosesnya. Nah kalau sudah ketemu di atas langsung dipres, dipadatkan. Ini salah satunya ini. Kemudian yang kedua, kalau untuk sayur ini juga bisa. Sudah pernah lihat nih? Dereng nate mana sing Niki belum pernah oasis yang biasanya di toko bunga kandidat iya. zaman dulu niki nggak bisa digunakan. Bisa ya. Ini alternatif. Kalau misalnya ini kosong, ini bisa alternatif. Yang ketiga itu bisa pakai busa. Jangan ngertos busa gitu. Bisa. Busa kursi, Spon. spon. Dan itu bisa dipotong-potong. Tapi nanti ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Kalau busa, akar itu tidak bisa nembus langsung ke bawah. Jadi jangan harus bolong satu-satu. Repotnya niku. Terus kemudian ini bagus juga untuk sayur atau buah. Untuk sayur hanya buat campuran. Kalau untuk sayur buah, kalau kokopit sama sekam, nah, campurannya ini perlite. Ini namanya perlite. Seperti kapur tapi dia ngambang. Ini fungsinya untuk tadi kayak ke sekam bakar, buat rongga Pak. Buat nafas untuk akarnya. Kemudian yang ketiga ini ada kacang atom, paracetam. Ini namanya hidroton. Ini juga impor dari Jerman. Ini produk Jerman Pak. Ini bahannya apa itu? Gimana? Bahannya tanah liat Pak. Tanah liat. Tanah liat, tapi kalau dari Jerman itu tanah liatnya kalau direndam di air itu dia ngambang. Kalau di Indonesia ada yang bikin lokal seperti ini, tapi kalau dicelupkan di air langsung bebas tenggelam. Dan itu berat Pak. Kalau ini di Jerman enteng, ringan. Dalamnya itu pernah tak buka, Ya. warnanya hitam dan kopong, ada yang kopong. Tuh, ini bisa sebagai alternatif. Terus kemudian sekam tadi sampun ya, sekam media tanam kokopit juga sudah. Ada lagi Pak. Nek misal jenengan rumahnya misal dulu pernah apa? Ambil genteng terus diganti, itu kan gentengnya sisa nganggur, dibuang gitu. Itu bisa digejeki sama Dihancurkan. gitu, dihancurkan. Hampir sama seperti ini. Jangan makanya dibuat itu. Nah, fungsi untuk yang ini kalau sayur buah atau melon dan sekalipun itu bisa pakai ini. Jadi ini pakai toples, ya, pakai toples kemudian diisi ini. Nanti airnya mengalir. Ini hanya buat ngeket akar biar enggak rusak, biar enggak biar kuat buatan ambruk ngoten. Ini medianya pakai ini aja bisa. Pakai pecahan genting bisa, pakai pecahan batu batang bisa. Loh, berarti kalau seperti itu pakai kerikil bisa Mas, bisa. Jangan misal kerikil banyak di rumah apa ambil dari sungai, ini kok nggak bisa. Cuman kalau kerikil berat. Ini salah satu contohnya. Ini untuk biasanya itu untuk buah sama sayur buah. Ini satu rata-rata itu sama kokopit, sekam bakar dan serat. Kalau untuk sayur pakainya niki. Ini medianya, kemudian di sini ada pupuknya. Enggak
nggak mungkin kalau kita tanam hanya menggunakan air bersih terus dipotong niki ditanam, nggak mungkin bisa besar Bapak Ibu. Karena tidak ada unsur hara makanannya yang diperlukan tanaman itu apa aja. Nah ini itu namanya pupuk organik hidroponik. Ini khusus untuk bercocok tanam hidroponik. Dalamnya ada apa? Dalamnya itu ada, kenapa dibilang ademik? Karena A sama B di mix. Di dalam kemasan ini ada dua, ada A sama B. Kandungannya apa? Kandungannya NPK komplit Pak, 13 unsur masuk semua, hampir sama seperti yang di konvensional. Cuma ini ada rumus-rumusnya untuk pembuatan nutrisi dan lain-lainnya. Kandungannya aslinya sama-sama di konvensional di tanah itu sama. Hanya saja itu dikemas yang lebih komplit untuk 13 unsur hara yang dipakai untuk tanaman. Yang dibutuhkan tanaman. Sudah ada di sini semua. Makanya kita tidak membutuhkan tanah, karena tanah itu ada kandungan kalsiumnya, ada nitritnya, nitratnya dan seterusnya. Kita pakainya ini. Medianya netral semua nih. Ini enggak ada pH, netral semua. Ngoten. Dan nanti kita melakukan ini. Caranya menggunakan gimana? Itu ada alatnya. Nanti penggunaannya itu ada alatnya. Alatnya itu seharusnya ada dua. Ini untuk pekatan air, ngasih makanan, kasarnya gitu. Jadi untuk ngasih makanan ke tanaman hidroponik itu enggak ngasal. Misal dari daun 2 sampai 4 itu nutrisinya nggak mungkin langsung 1000 atau dikasih, kalau orang anak kecil dikasih piring bisa kayak gede ini semene kan nggak mungkin, sesuai porsi. Tanaman juga sama, ada porsinya. Makanya kita membutuhkan alat ukur yang namanya TDS meter. Ini namanya TDS meter. Bentuknya berbagai macam bentuk dan jenis dan harga. Kalau yang HM ini itu merek lumayan terkenal dari luar, harganya sekitar 200-an ya, 150 sampai 200-an ribu. Yang versi murah ada Bapak Ibu. Harganya berapa? 25. Seperti ini bentuknya sama, fungsinya juga sama, tapi beda merek saja sama kualitas. Kenapa pakai yang mahal? Karena kualitasnya sudah terjamin. Jadi nggak ada error-erroran Pak. Kalau yang murah gimana? Bisa untuk skala biasa hobi. Terus kemudian satu lagi itu adanya yang namanya pH meter. Yang satu lagi cuma lupa saya bawa tadi. Ini juga dari Mas Al dari kebun. Kemarin ini dulu pertama kali pelatihan tahun berapa Mas? Di saya 2018-an. Ya, karena ini kan saya pantau terus untuk petani-petani yang dulu di pelatihan di rumah saya. Itu dulu semuanya saya pantau. Sing pengen ini sopo. Kalau yang pengen semuanya ada, oh ini dari sini, terus yang Mas Faris juga itu juga ada, rumahnya pas berdekatan ya Mas. Nanti bisa langsung ke lokasi yang kedua sama-sama sayur. Terus ada lagi yang mana? Biru di Jurang, Gebok Jurang itu juga ada, di Besito juga ada, di Sukobubu, terus di Pati dekat terminal. Di terminal apa nih bro? Semampir, Mustoko. Itu saya tidak tahu. Pokoknya saking pecinan nopo nih, pasar nopo sore niku masuk, terus ada nopo pojokan Jepang ya. Itu ada hidroponik base Terminal di Soma. deket mriku. Anu ya mak uwah ya omah uwah ya. Nggih, omah nopo Bu Perempuan. Nggih. Iya, Itu iya. juga dari kami. Iya. Perlengkapan semuanya juga dari saya. Itu juga saya pantau. Nah, ini nanti kalau misal belum ada grupnya, kalau mau saya pantau lebih intens itu nanti di monggo Bu PPL nopo Bapak ketua atau siapa, makanya tinggal dijadikan satu, nanti saya dipanggil biar saya pantau. Ya walaupun saya tidak berkecimpung langsung ke greenhouse-nya yang baru, nanti bisa saya pantau. Kalau ada kendala-kendala tinggal
ditanyakan memberikan saran. Memberikan saran. Saya itu awalnya dari tahun 2016 belajar hidroponik, dan belajarnya itu saya bukan produksi, tapi semua tanaman saya coba, semua buah saya coba. Buat apa? Buat edukasi. Kalau misal edukasi yang sayur, terus ada yang bilang mas buah gak iso, ya bisa. Makanya saya tuangkan di beberapa konten di YouTube saya, Yuna Hidroponik. Kalau melihat ya walaupun masih kaku logatnya logat Indonesia Medok ngoten niku, itu bukti saya belajar hidroponik, menanamnya. Di Facebook saya juga ada, namanya Wisnu Roy NA. Itu juga banyak yang saya posting-posting di sana. Ngoten. Terus setelah ada alat, ini nanti ada nutrisi, ada alat, ada media, ada yang kurang satu lagi. Kalau tidak ada benihnya nggak bisa tanam. Nah ini ada benih selada. Ini selada yang lokal. Kalau yang impor ada mas, masih punya bungkusnya. Di rumah. Di rumah. Kalau untuk benih, apakah untuk tanaman yang konven sama yang hidroponik beda? Sama. Sama ya? Aslinya sama. Untuk hidroponik sama konvensional kan beda sistemnya saja. Beda. Nah, media beda dan penanganan. perawatan penanganannya Tapi saja. yang dipakai di konven itu biasanya beda. Ya rata-rata beda tapi bisa. Kalau sayur buah bisa kok. Tomat, itu sama. Terong, timun bisa sama. Kita belajar tanam selada. Terus kemudian ini kita pakai yang lebih gampang ya. Jadi ini saya lebih dulu. Ini seperti motong roti gitu Pak. Tidak jadi dua. Jadi setiap pembelinya itu harus ganti ini. Iya. Ada. Ini itu kenapa saya pakai ini? Kenapa petani pakai banyak yang ini? Karena ini itu nanti bisa dibuat timbangan. Kalau hidroponik, kalau konvensional kan dipotong gitu. Tanamannya ambil selada langsung dipotong gitu Pak. Kalau hidroponik itu yang membedakan plus akarnya, plus medianya ini yang ditimbang. Jadi 1 kilo itu yang plus akar. Enggak dipotong daunnya terus diambil saja ditimbang buatan. Nanti kita tidak ada pembeda. Nah fungsinya ada akarnya apa mas? Itu kalau misal nggak laku, saya nggak laku terus mau dipakai besoknya, kan nggak mungkin petani langsung mas tolong kirim sekarang, kan nggak bisa. Soalnya ada jadwal tertentu. Nah gimana kalau hidroponik? Hidroponik enak tuh. Tinggal ini nanti dipotong, ini jadi akar semua nanti. Sebagian besar jadi akar, akarnya ditimbang. Kalau nggak laku, caranya gimana promosinya? Ya kalau hidroponik enak bu. Jadi nek misal di pasar nggak laku, direndam air lagi. Besok seger lagi. Nanti malam seger, besok mau seger lagi. Itu enaknya hidroponik gitu. Kalau untuk sayuran, semua sayuran bisa. Kangkung ya plus akarnya, sawi ya plus akarnya. Rockwool, ini namanya rockwool, media tanamnya tadi. Terus kita potong seperti motong roti biasa, terus nanti dipotong lagi. Ini dipotong lagi. Ketebalan berapa? Ketebalan kurang lebih 2 sampai 3 cm. Satu muka ini itu biasanya jadi 8 kali 3 24. Ini jadi berapa? Jadi 21 Oh, 21. Standarnya 213 sama 7. Kalau saya 24, ada yang 32. Loh, besar kecilnya ini bermasalah apa enggak? Kemungkinan besar kalau kecil, kalau pertumbuhannya dari awal, semakin besar medianya ini, itu semakin cepat akarnya bercabang. Kalau semakin kecil agak lama. Tapi nih kalau masalah pertumbuhannya kurang lebih hampir sama. Kurang lebih segini potongnya. Ini kurang lebih 2 kali 3 atau 3 kali 3 volume. Ini juga 3, dikira-kira mawar. Pasang plastik di penyediaan. Nah ini nanti terus ditaruh di nampan gini. Ini sebagai contoh saja, kemudian dikasih air. Kalau untuk tanaman selada itu airnya kalau awal jangan sampai basah. Ngecembung ngoten niku nggih. Ngeten iki misal di sini dikasih air, tidak bisa, Pak.
apa? Nanti susah pecahnya, rata-rata malah busuk. Gimana caranya kalau untuk selada? Kalau diginiin nggak netes, dan itu berarti pas. Kalau misal ini nyerap airnya seharian, nah misal diangkat gini ada tetesannya, itu berarti nggak bisa, terlalu basah. Ini itu sehari dengan rendem, dengan jemur itu aman. Jadi sorenya bisa disiram lagi atau paginya kalau masih kecil. Ini buahnya 2 hari ya? Biasanya Kuat sampai 2 hari kalau masih kecil. Soalnya ini kalau diperes banyak airnya. Ini nyerap air. Makanya keunggulannya untuk ini yang pertama simpel, yang kedua dia menyerap air banyak. Jadi kalau misal ditinggal-tinggal aman kalau untuk kecil. Kemudian setelah ini kita semai seladanya. Ini contoh selada lokal. Kalau yang impor itu bijinya kayak butiran kacang kecil-kecil, Yang hijau. dia kacang hijau persis, cuma warnanya itu hanya balutan saja. Aslinya kecil segini, cuma itu dibalut tanah liat sama hormon penumbuh, baru dimasukkan kalau impor. Dan impor itu harganya per 1000-nya itu 330 sampai 350 butir, 1000 butirnya. Jadi satunya itu 350-an, kecil segini. Nah ini untuk satu kotaknya ini satu bu, cuma satu ini aja. Boleh dilubangi sedikit pakai kuku atau pakai lidi, terus dimasukkan begini. Ya satu-satu. Sabar. Kalau tidak pengen repot seperti ini, Cara gampang loh. kalau pengen gampang, jenengan ngeten niki dipotong tipis, disiapkan tisu. Atasnya niki dikasih tisu, niki tak potong tipis, misal potong segini. Boleh langsung pakai ini, boleh pakai di atasnya tisu, boleh dibasahi, disebar mawon. Nanti repotnya, ada repotnya lagi sama Pak. Memindah. Ngambil satu-satu. Iya, mindai. Tapi mindahnya kalau umur 1 sampai 2 hari belum jadi berbunga. mekar. Masih Daunnya. kecambah. Masih kecambah pun apa namanya? Nggih mincati satu-satu lagi. Tapi Asrah apa aja banyak. karena mincati ini sudah disortir di sini, itu kemungkinan besar di sini itu hampir semua 95% Tumbuh. soalnya udah ada sistem ini. Ini kalau yang lokal gitu. Kalau yang impor karena harganya mahal tinggal di satu-satu aja. Itu 90% hidup tumbuh. Kalau yang impor karena harganya berbeda. Yang lokal biasanya 25 sampai 30-an, yang impor sampai 300, 10 kalinya. Jadi dia ada plus minusnya. Kalau pengen murah, produksinya murah, per kilonya murah, dia pakai yang lokal. Tapi kalau mau bersaing dengan pasar, dengan konvensional, pakai yang impor. Kualitas daunnya beda. Nanti kita lihat di contoh di sampel samping. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut guys. Setelah niki didiamkan di sini. Didiamkan di sini kurang lebih 1 sampai 2 hari. Biasanya kecambah itu sekitar 18 jam. Pecahnya ini. Dan sudah ada apa namanya akar sedikit. Gampangnya itu 2 hari. 2 hari di tempat teduh. Nanti terus kemudian kalau sudah mulai mau muncul langsung di full panas. Belum mas belum pecah, bisa full panas bisa. Nanti kalau dengan misal nunggu pecah itu malah nanti etalase. Apa namanya kutilang, kurus tinggi langsing. Bisa sampai segini. Itu yang repot. Kalau sudah kutilang, kemungkinan besar kalau dikasih nutrisi sebanyak apapun tidak digunakan. Tanamannya kerdil, nggak bisa bongsor gede, tidak bisa. Makanya kalau sudah kutilang dibuang saja. Misal di sini 1 minggu, di tempat teduh 1 minggu, ya mesti tanamannya sudah tinggi segini, dari 5 cm ke atas, itu sudah nggak bisa. Nah mumpung ini rockwoolnya belum berjamur, berlumut, dilepas lagi. Nanti kita break dulu sebentar. Ada cemilan atau 6 juga boleh, 5 ya boleh, monggo bisa.
maksudnya tak kon. Sampai kan sing nanti mau nak wong lanang wis ora. Ora dadi lho, Pak. Ya, Ora jadi, sabar. ya, ini perlu sabar nih. Ini kan rencana, ini kan generas nanti untuk orang. Kemarin kalau belum sudah menyiapkan 3 orang. Nah, itu nanti ada 2 orang cewek, 1 laki-laki. Atau Enggak. Iya. untuk sini engineer? Heeh. Ngapain? Iya. Makanya terus ada yang fokus dan cari yang muda itu tadi. Iya, yang muda-muda. Ini untuk cewek. Bujur mah nom, bujur mah terus nom. Lanang iki. Pas ora dadi. Serange Pas sabar ya, Pak. Apa nyemprat? Untuk PHS dapat 7. PHN netralnya 7. Cuma kalau untuk tanaman paling bagus unsur hara yang diserap tanaman langsung 5,5 sampai 6,5. Kayak kan ya asam ya. Standar. Nah, jadi aku tim pemasaran aja. Takaran. Amit mau tak Nyemprot pari apa? nyemprot pari kalau buat pertumbuhan mending ambil yang mikronya aja Pak, liberalnya. Bisa. Kan itu kan komplit. Ya ini komplit. Bisa Pak. Semprot atas bisa, bawah bisa ini. Ini ya kurang lebih karena 500 itu kita ambil yang 400 dulu. Nanti tinggal ditambah. Bulannya kopi ini kan dicampur ya? Mangke Pak. Ini bukan kopi Pak, ini mikronya. Pupuk mikronya. Ini kan makro yang putih-putih, NPK, Ca, kalsium. Terus kalau yang mikronya zinc, boron, zat besi itu kan, boron, terus molybdenum itu kan buat unsur mikro tanaman. Ada 13 Belum unsur. wayahe kopi yo. Kopi ya. Kan kayak gula karo kopi ya. Nggih. Mangke manane Orang nganggo aja, kan ora suci. nggih ureanya ada. Cuma di kita nggak pakai urea Pak, pakainya set A. Tapi set A-nya yang larut dalam air 100%. Bukan yang set A yang subsidi nopo yang biasa. Ya kemasan 1 kilo. Kita akan ada ya. Set A nopo nggih biasanya. Kan ada. Kan ada. Panen berapa bulan, Pak? Mboten yang nopo sawit tah anten Saat nggih. set A nopo nih namine Pak. Paling bang. Nah, panen berapa bulan kira-kira? Untuk yang sayur Ayo. itu kurang lebih 35 sampai 40 hari. Selapan. Iku semangat, aku semua semangat bulanan iki. Kok dipikir ya? Nah nanti bulanannya biar dijelaskan sedikit di kebun nanti sama Mas Al. Enggak, mereka ndaluran tanduran yo. Nandur pari, kacang ngumbo Ini karena ini nanti pupuknya itu harus benar-benar larut dalam air 100%. Amit seadanya alatnya nggih. Monggo. Kocok ae. Sampai benar-benar larut. Berarti enggak ada endapan gitu. Nggak ada endapan. Kalau pupuk yang bagus itu nggak ada endapan. Tapi kalau ada endapannya itu jangan digunakan. Gimana caranya biar endapannya hilang? Kakak memang aplikasi kan Oke, ini sudah. Terus ada yang ditanyakan sebelum ke kebun? Monggo. Monggo Bapak Ibu. Monggo, Cuk. Ini buatan cemilan nggih, Bu, mangke Joko. kelewat malah jadi Joko. cemilan. Ada Wah, pertanyaan. repot malah. Sampai saat ini paham? Dasarnya nggak tahu. Benihnya satu-satu ini. Ya, Benihnya itu gampilnya ngeten Pak, jenengan nopo pas segang nggih nonton TV yang tulis-tulis. Biasanya nonton malam. Nek niki kan fleksibel nggih, mboten harus pagi atau siang terus malam enggak. Misal santai nembe ngopi nggih jagong kalih rencang-rencang. Jenengan usil ulak-ulik mboten nggih saged. Bibit terlalu kecil nanti belikan kacamata yang besar. Jadi kita Nah nongkrong Mas, nah ngopi wis ora bakal nyekeli. Minum kopine Pak. Nyekel bahasa kowe ora iso. Dan pertama air biasa. Air biasa. Sampai daun, nah itu pertanyaan bagus.
pembibitan pertama itu ini dibasahi dengan air biasa. Nanti kalau sudah daun 2 bisa langsung masuk ke sistem instalasi motor. Ditaruh di ruangan yang 1 sampai 2 mili. Foto aku tak kirim ke TikTok. Karena ini panas full, jadi tetap aman. Makanya nek posisi hujan belum dibersihkan, itu tanamannya kurus-kurus, kurang mekrok. Ini dia langsung ke ini baknya pertama kali. tidak tidur dengan lele. Amoniaknya terlalu tinggi, Pak. Saya pernah nyoba untuk aquaponik, bisa, tapi harus dengan ada 5 filter minimal. Nah, Kalau buat lele. enak untuk limbah dari lele, kolam lele dimasukkan ke sini. Tidak mah bagus, Mas. Iya, itu harus ada Pak, step 5 itu. 5 dan harus nyeterilkan dulu pakai tritul dan lain-lain, dan harus ada tanamannya, tritul dan tanamannya buat mengurangi amoniaknya itu. Nah, dikasih azula Bisa, tapi tetap harus ada filternya 5, minimal 5. Soalnya kalau tidak, saya pernah waktu remaja, setelah itu langsung kayu semua, terlalu tinggi amoniaknya, kadarnya. Ya, memang lele itu amoniak tinggi kan perkembangan. Iya, agak susah. air sumur apa air pam? Ini di sini air sumur, air pam. Air pam. Orang sumur kan. Oh iya, berarti ini air pam. Air pamnya ini di sini kurang lebih 132 ya. 30-an sampai 150. Enggak, bentar. 126. 126, antara 126 sampai 120 ya. Di gunung biasanya lebih rendah. Nah, di gunung semakin rendah, tinggi semakin rendah. semakin rendah nilai Pam ppm-nya. pam yang Makin bagus. dikelola desa itu, Mas. Pam Simas. Pam dikelola desa itu. Pam Simas. Jadi Kalau tidak ada di sana itu airnya berkapur. Ngepung pas saya itu Oh, berkapur. iya, berarti sama kayak di Pati niku nggih kidul nggih. Ya. Niku sama di Klaten Demak. Itu bisa karena itu sudah nilai PPM-nya tinggi, 400-an itu kalau Iya. nggak salah. 300 sampai 500. Itu kemudian harus endapkan dulu. Kemudian endapkan kurang lebih 1 hari semalam ya, dari tong. Terus ambil yang 60% di atas. Ya bawahnya jangan diambil. Kalau airnya berkapur. Ya berkapur. Soalnya itu nanti kalau masuk langsung di sini kan kalsiumnya banyak. Iya. Jadi nanti pengaruh dengan mix nutrisinya itu. Air pam apa air? Nah, kalau yang baku untuk hidroponik yang bagus di bawah 200. Kalau bisa. Semakin bagus. Yang di daerah Pudi Demak itu di filter Bu. Jadi air pamnya dibelikan filter, terus kemudian ppm-nya diturunkan jadi 30. Misalnya kalau yang air dari pam yang PDAM yang dikelola itu kan ada kaporitnya. Nggih. Oh, iya, dia harus diendapkan dulu. 60%-nya di atas ya. Jadi ditampung di kayak pam gitu. Nggih, lebih baik nek jenengan skala produksi. Nanti kan skala produksi itu jenengan berikan filternya mawon. Penyaring filter yang dari itu terus diturunkan, dimurnikan lagi. Atau beli air alat RO itu juga bisa. RO itu kan antara 20 sampai 50. 500 liter air. Nah, tinggal di filter mawon, belikan filternya itu aja buat menurunkan. Mana yang punya kayak RO itu. Nggih, RO bisa. RO itu kan 30 sampai 50 ppm. Ini nutrisinya nggih. Ini kan tadi 120-an nggih. Coba nutrisinya buat contoh saja. Ini nutrisinya kurang lebih 900. Berarti kalau di sini itu 900 dikurangi 130, jadi kan di sini kurang lebih 770. 770 nutrisinya. Ya sekitar 800 nutrisinya kalau untuk produksi. 800 sampai 1000 ppm. Kalau 1000 itu ada silangnya di pojok atas.
ini kan belum 1000. Coba ini tak kasih ini Amit. Ya. Kita tekan. Ini diambil ini nggih, satu tutup misal, tapi 900 gini nggih. Iya. 900. Kita aduk. Taruh di sini. Terus kemudian ini ambil yang satu lagi. Oke. Monggo dicek. Gimana? Pak Cep, dijajal Pak. Boleh, garing-garing boleh. Itu hasilnya berapa? Sekarang ya sih. Maksimal itu segini Bu, ada duitnya. Nah, ke atas sedikit. Nah, dipencet belut aja Bu yang atas. Nah, terus diangkat ke baca nanti. Iya, ada tanda pennya ini. Nah, 241 dikali 10 berarti 2400 Bu. Boleh Mas seperti itu, ya enggak boleh over, terlalu over. Gimana cara menurunkannya? Ya tinggal ini, nggih, dengan tuangkan di sini. Ini kan netral. Ini kan 2400, tuangkan sebagian. Kita cek. Diaduk lagi. Nggih, diaduk lagi monggo dicek Amit. Tangan kiri. Dicek mawon. Nol kan? Bon, nol. sudah. Bon, udah nol. Terus ditekan hold ini. Tik sekali. Nah, bon diangkat. Nah, nilainya berapa Bu? 446. 446. Berarti kan kurang, tambahin lagi. Oh, nolkan lagi Bu. Hold lagi. Kurang kopi. Nggih, hampir sama. Lagi tambah gula. Kurang pahit. Pinten niku Bu? Kakean kopi. Boleh pencet lagi. 600. Berarti ini semua. Tadi kan ini air yang 2400, ini yang netral. Nah, jadi nah itu pertanyaan bagus Pak. Kenapa harus miring? Berapa? 700. Itu biar semakin deras airnya, bibit airnya itu semakin cepat jenengan panen. 727. 727. Nah, jadi tinggal ditambah lagi. Tadi kan 800 ya. Monggo ditambah. Ambil ini satu dimasukkan sana. Ini. Nah, diaduk dulu. Diambil, dimasukkan lagi. Nah, bon, diaduk, diukur sampai benar-benar 800. Kalau lebih ya tambah air biasa, ngoten mawon. Nah, itu kan sampai 1000. Satu pinten? Nah, 1100 sudah ditambah air sampai 800. Nah, repotnya gitu kalau kecil. Kalau besar enak Bu. Airnya dengan berapa? 1 kubik ya wis, nutrisinya 1 liter. Atau 800 dulu, 800 mili. Oke. Ini kan contoh. Kalau besar jenengan, oh ini volumenya 1 kubik, ya udah dikasih setengah liter dulu. Setengah liter. Berarti ini bisa habis semua. Kalau kurang 800 ya berarti tinggal ditambah lagi. Tambahnya itu sama, satu-satu penggunaannya. Kalau pakai alat ukur yang penting 800 ppm sampai 1000 ppm aman. 1100 gimana? Ya itu kan berarti 1000 ppm. Karena yang 130 air nutrisinya. Boleh sampai ini boleh. Segini. Ini bisa. Bisa. Air bakunya kan 130. Tadi itu 111 kasarannya. Nah, 1100. Nah, kan boleh. Jadi nutrisinya hanya 900-an berapa? Ngoten. Jelas niki? Nah, pun nek ini pertama kali kalau sudah disemai itu kan harus dinampan. Nah, di sini nampannya. Ya. Ini yang Umur berapa hari ini, Mas? ini kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Kurang lebih 5 sampai 7 hari. Nah, yang bagus itu yang pendek gini, Bu. Malah jangan yang terlalu tinggi segini misal setinggi. Itu kurang bagus. Nah, kalau impor ini bijinya kayak kacang atom. Nah, Agak besar ya? ya agak besar. Pecah. Lapisannya pecah buat penumbuh hormon aja ini. Nah, kalau ini dilubangi
Kalau nggak dilubangi nanti hasilnya gini. Pas pecahnya itu di atas, jadi akarnya ke atas. Nggih. Nih, ini yang berhasil. Kalau misal jenengan semai tinggi, itu kemungkinan besar kurang bagus. Lurus lah. Nggih. Berarti dipindah tanam tuh umur Pindah 2 minggu ini itu. 1 minggu. Satu minggu bisa. ya? Ini langsung dipindah. Pindah. Ya, ini kurang lebih hampir ya 10 harian. Yang ini 10 hari. Ini bisa dikonsumsi kalau udah umur berapa? Yang besar Pak, yang 40-an 35 sampai 45 hari. Nah ini proses pertama nggih. Ini kurang lebih 10 harian terus kemudian ini kalau sudah itu yang remaja. Nggih. Ini kan di wau kan jenengan praktek satu-satu. Nah kalau kecil itu langsung dijadikan satu terus dimasukkan gini. Nek satu-satu takutnya teng nampan mindai kelamaan. Di wau kan jenengan langsung potong terus kan. Niku repot nek ini kan gini, satu gini aja. Mindai 21 ini ya Mas ya? Nggih, 0, 4, 6, 7 kan ya 21. Udah 21 nih. Tidak usah. Nggih, enggak full. Fullnya kalau sudah seperti ini. Ini langsung dibiarkan seperti ini. Nah, enaknya hidroponik itu bisa kelihatan akarnya, Pak. Itu Jadi yang dipindah-pindah ya Mas kalau ini Nggih, Mas per hari. betul. Ini setelah ini pindah Pindah ke jadi sini, sini. pindahnya satu-satu Nggih, berarti. jadikan Ini satu. Kemudian diregangnya dimasukkan sini. Kalau sudah ya ini remaja. Remaja mau dewasa. Kalau sudah masuk ke lagi. dewasanya pembesaran. Pembesaran. Jaraknya beda. Jaraknya kalau tiap minggu semai 2 kali berarti kan 1 minggu ini misal berapa Mas jenengan? Apa? Sekali nyemai. Oh, 1 minggu ini 500-an. Nah, sekali 500 Buat piece. 500 lubang. 500 lubang. Ini 21 berarti tinggal dikali. Dilebihin kan Bu, kan ada yang pol, ada yang Berarti bisa panen tiap hari ya Mas karena di sini Kalau kosong bisa semai maksimal lagi. biasanya 100 kosong gram nanti sampai tinggal isi lagi. 350. Tinggal isi lagi, isi 400 lagi. bisa, Pak. Terus Tapi mindahinnya ini kebesaran. setiap Konsumennya nggak mau. umur berapa? Ini kan 10. Paling 100 150 10 hari pindah ke sini. tapi Tanpa pestisida. seminggunan. Semingguan. Seling seminggunan bisa. Pestisida. Pestisida. nggih, setelah niki Pestisida. yang agak besar niki belakangnya dengan jaraknya beda. Bolone Kalau Anwar. kecil jaraknya segini. Ini 8 sentian, 10 senti. 10 yang sini 8. Oke. Berarti mindahnya bisa seminggu sekali ya Mas? Nah, mindahnya kalau misal masih kosong gini, ini ada ya jenengan bisa ke siklus selanjutnya. Maksudnya dari umur segini pindah ke sini, Nggih, pindah ke sini pindah itu sini. setiap 1 minggu itu tadi stepnya. 2 kali. Seminggu 2 kali. Kan semainya 2 kali. Ya, Mas. Nah, Kalau seminggu, kalau jenengan semainya satu kali. nah, Nah, itu mindahnya 1 kali seminggu. Nah, ini Tergantung ini sebenarnya. jaraknya kan kecil, ini agak lebar. ya, itu 15 cm. udah Nanti bisa sampai panen ini. sampai panennya ditunggu sampai 20, Pak. panen. Ini mindah lagi ini ya. Mindah itu Udah, masih Itu mindah. sudah itu sudah Bisa sampai 20. panen nah. Ya, hampir sejengkal gini itu udah 20 cm bisa sampai besar. Itu yang besarnya. Berarti Oh, segini ini udah nanti- bisa diganyah-ganyah ya. Sampai panen. Ini kok bisa, Pak? Wong kecil gini diganya di sakit. Nah, ini yang siap panen. Panennya sesuai permintaan. Gimana? Ya, biasanya satu baris dihabiskan dulu. Jangan ngeten jenengan ambil pak sing gede iki. Pak nanti ini. Pak nanti ini. Nanti repot begini. Jadi langsung sekali rut. Ini sekali rut, makanya tinggal dibersihkan satu kotak. Selesai ditanami ulang lagi. Nah, kenapa harus bikin miring? Nah, kenapa dibikin miring? Itu karena tingkat oksigen air kalau semakin miring, semakin apa? Mengalir Semakin cepat. vertikal, itu semakin bagus pertumbuhannya. Akarnya kan benar berderet, Pak. Cara tidak lagi. Bibitnya apa lagi? Paham? Nah, ngoten. Nah, itu pun kalau nggak diimbangi debit air besar per menitnya itu nggak ada 2 liter, kita namanya layu, Pak, kalau siang itu. Debitnya juga diperhitungkan, minimal debitnya satu kotak ini, satu lajur 4 meter itu antara 2 sampai 4 liter per menitnya. Di per menitnya biar nggak layu. Ini boleh, monggo. Nanti kan ini kalau jenengan mau ambil satu udah tak sediain, nanti cara packingnya kembali ke sana. Jadi kalau mau ambil silahkan milih. Oke, boleh, monggo. Ya, monggo. Ambil yang satu baris mawon. Nggih. Jenengan Iki pilih di onke sih ah. monggo. Di onke. One ndi ke one?
Ini juga. Iki. Ya langsung diangkat mawon. Kok ndak ujuk, Mas? Akarnya ini ya? Iya, akarnya putih, Pak. Bersih sekali. Iya. Iya. Kalau Bang seakar-akarnya. iya, jadi masak akar. Ya kalau misal bawahnya ada yang alum niku, Pak, kuning jenengan ambil. Mosok dikasih Oh, yang ini ada dibuang. kuningnya. Nggih. Iki urip ta ora, Mas? Mas Al, urip kok gak timbangane? Hah? Timbangane urip ora? Jule dak urip abu. Aku dulu ora. Dipenya tuh saya ora gelem kok, Pak. On. On. One ndi, Mas? On. Biasa